Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Shalom. Kita bersyukur kita boleh ada sebagaimana kita hari ini. Tentu di berbagai belahan dunia ada banyak orang yang tidak bangun lagi, alias hidup mereka telah berakhir. Tapi kalau saudara dan saya, kita masih dimungkinkan Allah untuk merayakan hari Sabat Allah, pulang kebaikan. Di berbagai belahan dunia ini juga ada orang yang bangun, tapi ada yang sudah tidak bisa melihat, mereka buta. Ada yang bangun, ada yang masih memiliki kehidupan, tapi ada yang sudah bisu, ada yang belum. Dan banyak keadaan dialami oleh manusia di mana saja, karena gambaran dari manusia yang terbatas, yang penuh dengan berbagai kesulitan. Tapi kalau saudara dan saya masih dimungkinkan Allah, inilah kasih karunia. Karena itu patutlah dalam hidup ini kita selalu ingat dan mau belajar bagaimana mau memberi hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Dan karena itu di dalam bacaan ini kita bisa belajar bagaimana Paulus yang sudah melewati masa-masa yang paling sulit dalam kehidupannya, dan kita tahu siapa Paulus. Akhirnya mati disalibkan terbalik hanya karena iman. Nah, sebelum hidupnya berakhir, dia mengingatkan anak binaannya yaitu Timotius. Nah, itu yang kita baca dari seluruh pengajaran yang dia tulis kepada Timotius. Timotius masih bertugas di Efesus pada waktu itu, tahun 67 masih. Tapi juga ada satu anak didik yaitu Titus yang bertugas di sebuah pulau daerah Kreta. Dan surat yang kita baca tadi adalah surat yang terakhir dari Paulus, karena tidak lama kemudian kita tahu dia harus mati karena imannya. Nah, di zaman di mana Saul Paulus yang menulis ini, waktu itu kekaisaran Romawi dipimpin oleh seorang kaisar yang sangat bengis, Nero. Ya, nah kita tahu ya catatan sejarah Perjanjian Baru. Pada abad ke-7, Bait Allah dan Yerusalem itu rata. Karena Nero yang mau membuktikan kalau dia kaisar yang hebat, penguasa. Dalam keyakinan bangsa Romawi, kalau dia ini adalah tetesan dari sang Khalik, ya, Nero, karena dianggap hebat, tapi ternyata dia sangat bengis. Ya. Dan kekristenan mengalami pembantaian pada waktu itu, termasuk Paulus. Dan kita tahu bagaimana situasi Paulus pada waktu itu. Bapak Ibu Saudara, Paulus yang menulis ini dari situasi yang sulit, dia ada di penjara. Bahkan dia dikategori, kalau bagi gereja mula-mula, bagi orang percaya mula-mula dia seorang rasul. Tapi bagi Paulus, bagi kekaisaran Romawi, dia adalah seorang penjahat. Coba lihat ayat 9 dari bacaan kita tadi. Mari kita lihat ayat 9. Kita baca kembali sama-sama ayat 9:3. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah diberiku seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terpercaya. Amin. Ya. Status penjahat hanya karena Allah seseorang bisa dikategori penjahat menurut ukuran manusia berdosa, tapi menurut ukuran Allah dia adalah seorang rasul. Situasinya sulit pada waktu itu. Orang-orang teman-teman pada waktu pelayanan yang tidak ada ancaman, mereka begitu dekat dengan Paulus. Tapi ketika tekanan-tekanan dan kalau ketahuan siapa menjadi sahabat
sahabat Paulus dibantai. Karena itu banyak yang meninggalkan Paulus. Coba lihat ayat 15 dari pasal 1. Mari kita baca ayat 15 saja di sebelah situ. Di Alkitab kita. Timotius 2 tadi pasal 1 ayat 15. 3. Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia Kecil berpaling dari Tuhan, termasuk Petrus dan Hermogenes. Ini teman-teman, sahabat-sahabat yang menopang pelayanan. Tetapi ketika pembantaian terjadi, mereka tidak berani untuk berdiri bertahan di dalam iman karena ketakutan. Karena Paulus sudah ditangkap dan banyak yang dibunuh dan ini hilang. Makanya Paulus bilang banyak yang berpaling, tinggalkan dia. Situasi memang tidak nyaman. Ya. Hari-hari di mana pergumulan itu berat. Ya. Bahkan Paulus sendiri dia merasakan bahwa waktunya sudah dekat. Ya. Masa pelayanan Injil akan segera berakhir, bahkan hidupnya akan berakhir. Luar biasa ya, kalau seseorang dia bisa tahu waktunya akan selesai. Dan ini Paulus dia tulis untuk mengingatkan Timotius dan Titus. Inilah gambaran orang-orang yang percaya, orang-orang yang mengimani Yesus adalah Tuhan. Hidup itu penuh dengan berbagai hambatan, tantangan, cobaan. Walaupun ancaman kematian itu selalu ada di sekitar kehidupan. Coba buka pasal 4. Kita baca ayat 6. Saya baca ayat 6, Bapak Ibu sambut ayat 7. Saya baca ayat 8, Bapak Ibu baca ayat 18 dari 2 Timotius pasal 4 ayat 6. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Ayat 7. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Bapak baca ayat 18. Itu iman percaya, keyakinan Rasul Paulus. Ya, semua yang rencana-rencana jahat akan berakhir. Ya, dan dia bilang dia, ya ini tentu menuju kepada Tuhan. Dia akan menyelamatkan aku dan aku akan masuk, dikatakan, ke dalam kerajaan yang di sorga. Bapak Ibu, saudaraku, ada harga yang harus dibayar dalam hidup sebagai orang percaya. Ya. Sebagaimana Paulus mengingatkan Timotius, ya, bagaimana menghadapi situasi pada waktu itu. Mungkin kita tidak mengalami tekanan-tekanan seperti Nero masa lampau, tapi hari-hari hidup ini juga kan ada banyak soal. Ya. Dengan semua keadaan, untuk urusan perut saja tidak gampang. Harus berjuang mencari, untuk mencari lapangan kerja yang punya penghasilan saja tidak gampang. Harus berjuang, berusaha. Ya. Kalau belum ada lapangan kerja, penghasilan berapa untuk mencukupi kebutuhan hidup? Tidak gampang hidup. Ibarat situasi masa lampau. Tetapi mari kita belajar dari Paulus. Untuk semua keadaan dia tetap pegang janji Tuhan bahwa Tuhan ada. Ya. Untuk selalu mendengar jeritan-jeritan
dari orang-orang yang percaya. Ya. Tuhan siapkan, dikatakan di dalam bacaan iman daripada Rasul Paulus, aku tahu nanti surga tempat tinggalmu. Ya. Sekalipun semua rencana-rencana jahat semuanya akan berlalu, dikatakan bacaan tadi ayat 18. Ya. Bagaimana semuanya Allah siapkan. Ya. Paulus bilang bahwa nanti satu ketika dikatakan mahkota itu telah ada siapkan untuk aku, mahkota kebenaran akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tadi kita baca ayat 8. Ya. Bahkan Paulus bilang bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangan. Bapak Ibu Saudara jemaat Dapenarius menanti hari-hari yang kita mimpi, di mana semua penderitaan ini berakhir. Hari-hari ini perjuangan itu berat. Ya. Tapi mari kita belajar seperti Timotius yang mendengar pengalaman Rasul Paulus. Tegar, ya, sabar, kuat, belajar mengucap syukur. Jangan mudah terpancing dengan berbagai informasi atau gampang putus asa, emosional. Ya, itu tidak menyelesaikan berbagai masalah-masalah hidup ini. Justru lebih banyak dapat menghancurkan kehidupan kita. Tapi kita percaya bahwa di dalam Tuhan selalu saja ada janji Tuhan. Ya. Kita ingat orang yang menemukan lampu ini, satu anak kecil yang tidak pernah tamat sekolah dasar, Thomas Alva Edison. Tapi kenapa dia bisa jadi berkat bagi umat manusia? Hari ini lampu bisa menyala. Penemu lampu seorang anak yang tidak pernah tamat sekolah dasar. Pada waktu kelas 5 dia dapat surat dari gurunya, pulang dan mamanya baca anak ini terlalu bodoh, dikeluarkan dari sekolah. Thomas yang masih kecil dia lihat mamanya, mama, ibu guru bilang apa, sekolah bilang apa. Nah, sekolah bilang kau terlalu pintar, kau tidak bisa sekolah di situ. Itulah hati seorang mama. Tidak mungkin mama bilang, oh bodoh jadi Lukas ke rokok. Kan tidak mungkin kan. Kecuali mama di Papua mungkin ya. Tidak. Mama dari Thomas bilang, nak, kau tidak bisa sekolah di sini. Kau dengan mama saja. Dan mama itu dia didik Thomas. Hampir 36 tahun tanpa perlu sekolah. Dia didik. Sampai sekarang lebih dari 1000 kali di atas 30 tahun uji coba untuk lampu. Dan akhirnya dia terbuka. Tanpa ijazah, tapi hidupnya bisa. Hanya karena Tuhan. Ya. Jadi ketika dengan situasi kita hari ini di wilayah PO dan semua situasi kesehatan, ekonomi, rumah tangga, lapangan kerja, apa saja. Bukan surga kita tahu. Surga paham, surga tahu benar semua keadaan kita. Tapi mari seperti Paulus, dia tetap berharap, dia tetap percaya bahwa ada Tuhan. Iman inilah yang membuat Paulus sekalipun pemerintah tidak penjahat, dan akhirnya kita tahu dia disalibkan terbalik karena dia tidak mau salib seperti Tuhan yang dia percaya. Dia bilang, saya tidak layak disalibkan seperti Tuhan yang saya percaya. Saya layak disalibkan terbalik, makanya kepalanya di bawah, kaki di atas, baru dia disalibkan. Itu Rasul Paulus yang bertahan sampai akhir. Bapak Ibu Saudara,
Ternyata kehidupan ini tidak bergantung kepada kekayaan. Ya. Kalau hidup ini karena ada kekayaan dan orang bisa menikmati kebahagiaan dan sebagainya, ternyata kenapa Adolf Merkel, orang yang paling kaya di Jerman, kenapa dia berdiri di rel kereta api dan kereta api lari dengan kecepatan, dan Tuan Merkel jadi korban? Orang yang paling kaya di Jerman bunuh diri di rel kereta api. Ternyata kekayaan bukan jaminan. Kalau kekuasaan itu yang membuat seseorang dia bisa hebat, dia bisa bahagia, dia bisa tenang, mengapa George Vargas, Presiden Brasil, harus ambil pistol dan tembak jantungnya dan mati? Seorang presiden bunuh diri, punya kekuasaan, tetapi tidak dijamin bahwa ada sukacita, ada kebahagiaan. Kalau seorang yang pintar, berpredikat profesor, guru besar, bagian medis, kalau kebahagiaan itu karena pintar, ada uang, punya jabatan, kenapa Dr. Henry Costa, ya, waktu dia nonton, yang biasa kalau kita nonton di metro itu ada apa, sekarang itu lagi apa itu, yang kesehatan itu, lagi-lagi ini ahli kesehatan Prancis terbaik di Eropa, lagi nonton, tiba-tiba tidak tahu kenapa ambil pistol dan hantam profesor, guru besar, ya, fakultas kedokteran, mati. Padahal ada nonton tentang kesehatan. Ternyata itu semua bukan jaminan. Michael Jackson, uang, ketenaran, Marilyn Monroe, semua. Tapi mengapa mati? Konyol. Karena tidak punya Yesus Kristus. Tapi kalau punya Yesus Kristus, dia cuma supermi saja tapi tenang. Ya, muka itu cerah, ceria, padahal supermi saja. Coba lihat muka-muka yang walaupun supermi tapi tenang, ceria. Coba lihat kiri kanan, coba lihat. Coba lihat. Ada senyum, ya. Daripada punya jabatan dan macam-macam atau bunuh diri semua. Ya. Karena itu mari kita belajar apa yang Paulus ingatkan kepada Timotius. Ya. Satu ketika Alkitab bilang nanti kita akan bersama-sama dengan Allah, bahkan kita mendapat kepercayaan Allah memerintah bersama-sama dengan Dia. Orang-orang yang bertahan sampai akhir di dalam iman itu selalu saja ada jalan mengatasi. Tapi kalau nanti mereka mati dan pada waktu Tuhan datang, masa pengangkatan 1000 tahun, Alkitab menulis mereka akan memerintah bersama-sama dengan Allah. Coba buka Wahyu 20. Mari buka Wahyu 20. Kita baca Wahyu 20. Ya. Mari baca ayat yang keempat. Ini janji Allah bagi orang-orang yang telah bertahan iman percaya kepada Kristus. Baca sama-sama ayat 43. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Pada mereka diserahkan kuasa untuk menghadiri. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus
untuk masa 1000 tahun. 1000 tahun bicara tentang masa pengangkatan. Ya, itu nanti ada dia punya teologi. Kapan-kapan kita bisa seminar tentang 1000 tahun itu. Tapi inilah yang gambaran bahwa bagi orang-orang yang tetap bertahan tegar, kuat, sabar, selalu mengucap syukur untuk segala situasi, mereka akan mengalami perlindungan Allah dengan cara-cara Allah yang pasti saja ada jalan-jalan keluar untuk segala keadaan. Pasti. Saya ingat kami masih kecil-kecil di tahun 58, 59, hampir tidak ada makanan. Tapi bapak saya berdoa dan ada babi yang datang serahkan diri. Ini masih hutan sama ini kalau sekarang dari tahun 50 ini 70 ya 70-an tahun yang lalu, 60-an tahun yang lalu babi bisa datang dan hanya karena kesenggol satu tangkai apa begitu dia jatuh, kakinya kesenggol, dia berteriak. Bapak dan anak-anak asrama itu didengar, mereka datang, ya binatang besar ini tidur menjerit, datang toki dia bakar dan kami bisa punya makanan lauk itu selama 3 hari. Itulah cara-cara, dan pasti Bapak Ibu juga punya pengalaman-pengalaman dengan Tuhan, dan ini yang membuat kita bertahan untuk semua situasi. Amin. Amin.